Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudaraku, selamat datang kembali, selamat berjumpa dalam ibadah virtual online. Di hari Minggu ini sungguh saya sangat bersuka cita bisa berjumpa bersama Bapak Ibu sekalian. Mari sama-sama kita mau satukan setiap hati kita, memuji dan memuliakan nama Tuhan kita. Dudukkan kepala, mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan bagi setiap kami Tuhan, baik kami yang melayani-Mu Tuhan, baik setiap kita yang mengikuti ibadah Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan, kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Curahkan setiap hadirat-Mu bagi setiap yang menjamah, kami pribadi-pribadi, lapas pribadi Tuhan. Tuhan, kami mau serahkan ibadah ini Tuhan, kami percaya Tuhan, kami mau satukan setiap hati kami. Di dalam nama Yesus yang percaya, sama-sama kita katakan, amin. Mari bersuka cita Bapak Ibu Saudaraku, sama-sama kita mau katakan, amin. Tiada berkesudahan segenap hati kita. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih buat cinta-Mu, buat kesempatan yang Kau berikan bagi setiap kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam setiap hati kami Yesus, dengan segenap hati-Mu katakan, Kau penyelamatku, Kau kekuatanku. Aman, amanku bersamamu, bagiku Kaulah segalanya, Tuhanku yang sempurna, Yesus, aku ditambah
aku di hatimu, Yesus. Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Amanku bersamamu, bagiku kaulah segalanya, Tuhanku yang sempurna, Yesus. Aku di tanganmu, Yesus. Aku di hatimu, Yesus. Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Sebut namanya, Yesus. Ku dipegang teguh, Yesus. Selalu bersamaku, Yesus. Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Yesus, aku di tanganmu, Yesus. Aku di hatimu, Yesus. Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Yesus, ku dipegang teguh. Oh, Kau Tuhan selalu bersama kami. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Yesus, aku di tanganmu, Yesus. Katakan dengan segenap hatimu, Bapak Ibu Saudaraku, Yesus. Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Amin. Yesus, ku dipegang teguh. Kau yang tidak pernah meninggalkan setiap kami, Yesus. Oh, selalu bersama kami, Yesus. Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Dia Immanuel, Tuhan serta
segenap hatimu memuji, menaikkan sembah pujian kita Bapak Ibu saudaraku. Sebab tidak ada yang pantas selain mempersembahkan setiap segenap hatimu yang terbaik. Mari arahkan segenap hati pemikiran, segenap jiwa kita kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Sebab Dia Allah yang layak disembah Bapak Ibu saudaraku. Sebab Dia Allah yang terlebih dahulu baik bagi setiap kita. Bukankah Dia sudah memberikan nyawanya bagi saudara dan juga saya? Mari kita persembahkan setiap pujian penyembahan kita. Mari bersyukur Bapak Ibu saudaraku, sembah Dia. Haleluya. Setiap kami Tuhan, Kau menjadi keselamatan kami, sumber pengharapan, sumber sukacita kami ya Tuhan. Shalom, Bapak Ibu sekalian terkasih dalam Tuhan Yesus. Siang hari ini kembali kita berkumpul di dalam ibadah MCC Surabaya. Puji Tuhan, hari ini saya kembali diminta untuk membawakan sharing firman Tuhan. Kita harap di dalam sharing ini nanti sharing firman ini akan berguna bagi kita semua, baik kepada Bapak Ibu sekalian maupun kepada diri saya sendiri. Sebelumnya saya ingin berterima kasih buat worship leader yang telah membawa kita untuk memuji menyembah Tuhan.
Dan sebelum saya menyampaikan firman Tuhan ini, mari kita berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa kami ucap syukur Tuhan buat hari ini kami boleh beribadah kepadamu Tuhan. Tuhan berikan kami kesehatan yang baik, Tuhan berikan kepada kami hari yang baik Tuhan. Dan Tuhan berikan kepada kami kebaikan, kemurahan Tuhan. Sehingga kami boleh beribadah kepada Tuhan di siang hari ini Tuhan. Biar Tuhan Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu, umat-Mu Tuhan, gereja-Mu Tuhan. Yang beribadah Tuhan baik melalui Zoom, melalui IG Tuhan, maupun melalui YouTube Tuhan. Terima kasih Tuhan Engkau memberkati kami semua. Engkau juga memberkati hamba-Mu yang akan men-sharekan firman-Mu Tuhan. Hamba-Mu tidak ada apa-apanya, tapi biarlah Roh-Mu yang kudus menyertai hamba-Mu dan kami semua Tuhan Yesus. Biar kami semua menjadi murid-murid Tuhan yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saya akan men-sharekan firman Tuhan mengenai ada 3 tokoh di dalam Alkitab yang tentunya kita semua pasti sudah sering kali mendengar nama ini. Nah, saya ingin sharingkan mengenai karakter Tuhan sebetulnya. Jadi kenapa saya ingin men-sharingkan mengenai karakter Tuhan? Supaya kita ini harus mengenal Tuhan, mengenal pribadinya, baru kita bisa semakin mengasihi Dia dan semakin percaya akan firman-Nya. Nah, bagaimana kita bisa mengenal pribadi Tuhan? Yaitu salah satunya adalah kita membaca firman Tuhan dan kita belajar dari apa yang terjadi dan apa yang telah dituliskan di dalam Alkitab ini. Terutama adalah pengalaman-pengalaman yang dimiliki oleh para pendahulu kita. Ya, termasuk hamba-hamba Tuhan, termasuk nabi-nabi Tuhan. Disitulah kita bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja melalui kehidupan mereka. Dan di sini kita juga bisa belajar bagaimana Tuhan bertindak terhadap apa yang mereka kerjakan. Baik, saya akan mulai firman Tuhan di dalam Kejadian 15 ayat 1 dan 6. Sebelumnya saya juga ingin memberikan judul di dalam khotbah ini adalah merpati tidak pernah ingkar janji. Mungkin Bapak Ibu sekalian sering mendengar pepatah itu ya, merpati tidak pernah ingkar janji. Baik, dalam Kejadian 15 ayat 1 dan 6 saya akan bacakan kepada Bapak Ibu sekalian. Firman Tuhan berkata, kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan, janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lalu kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepada Abram, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Bapak Ibu sekalian terkasih dalam Tuhan Yesus, kita tahu Abram itu tidak punya anak. Ya, usianya pada waktu Tuhan berbicara kepada Abram mengenai janjinya akan memberikan Abram keturunan adalah kurang lebih 80 tahun. Jadi Abram ini sudah tua ya, 80 tahun usianya. Dan mungkin kalau saat ini rasanya, bukan hanya saat ini, juga dahulu pasti rasanya mustahil ya. Buat Abraham itu mustahil dia akan punya anak. Ya. Nah, Tuhan berjanji kepada Abraham, dia akan punya anak. Lalu Abraham tentunya sangat senang sekali ya. Dia sangat senang sekali dan dia tentunya
pulang ke rumah dia bercerita kepada Sarah. Hai Sarah, aku ini baru dapat firman Tuhan. Tuhan berjanji mau kasih kita ini anak gitu kan ya. Dan tentunya Sarah mungkin berkata, yang benar Abraham gitu. Benar, apa nggak salah kita ini usianya udah tua. Kamu ini udah usia 80 tahun gitu, sedangkan aku juga sudah tua ya. Benar kata Abraham gitu ya. Ya sudah kalau begitu, puji Tuhan gitu ya. Nah, mereka berdua tentunya sangat senang mendengarkan janji Tuhan seperti itu. Tetapi pada waktu mereka menjalaninya, setahun mereka menanti-nanti. Tapi belum juga Sarah ini hamil gitu ya. Mungkin mereka berkata di tahun yang kedua nanti Sarah akan hamil ya. Tetapi setelah memasuki tahun yang kedua, demikian juga Sarah belum hamil juga. Lalu mulailah mereka bertanya-tanya, Bram, bener gak sih gitu ya? Kamu ini menerima firman Tuhan, janji Tuhan. Kok sampai saat ini aku kok belum hamil-hamil kata Sarah ya. Apa kamu salah? Enggak kata Abraham. Yuk kita coba lagi ya. Nah setelah mereka coba lagi ya sebagai suami istri mereka berhubungan. Tetapi di tahun ketiga juga belum keluar anaknya. Belum hamil juga Sarah. Mulailah mereka goyah. Mulailah Sarah goyah hatinya. Tetapi Abraham tetap menguatkan Sarah. Tenang Sarah. Mungkin di tahun keempat ya kan. Tetapi di tahun keempat Sarah juga belum hamil juga. Nah pada saat itu mungkin Abraham juga bertanya. Berdoa sama Tuhan. Tuhan mana janjimu Tuhan? Tuhan mana janjimu? Engkau berjanji mau kasih aku anak keturunan. Ya, tetapi kok sampai saat ini Sarah istriku belum hamil juga Tuhan. Bagaimana ini Tuhan? Ya, kemudian di tahun kelima, ya, akhirnya Sarah pun menyerah. Ya, dia akhirnya berpikir, mungkin Abraham salah. Ya, akhirnya dia berkata kepada Abraham, Bram, coba mungkin bukan dari aku anakmu itu. Ya, mungkin dari pembantuku Hagar. Akhirnya Abraham pun dia juga hatinya menjadi goyah. Mungkin ya benar apa yang Sarah katakan. Nah akhirnya Abraham pun menghampiri Hagar dan akhirnya mereka memiliki anak. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pada saat itu Abraham dan Sarah mereka juga galau. Tuhan tidak berfirman lagi kepada Abraham. Setelah Tuhan berfirman kepada Abraham bahwa Abraham akan memiliki keturunan, setelah itu Tuhan diam. Tuhan tidak berbicara kepada Abraham. Ya, kalau misalnya pada saat itu Tuhan berbicara, tidak mungkin Sarah memberikan pembantunya kepada Abraham. Coba pada waktu itu misalnya Tuhan berkata kepada Abraham, Bram, tunggu waktu aku ya, tunggu. Jangan lakukan apapun. Tetapi tidak, Tuhan diam. Sehingga Abraham dan Sarah menjadi galau hatinya. Mereka juga jadi bimbang hatinya. Benar nggak apa yang Tuhan telah janjikan ini kepada kita ya? Atau Tuhan lupa? Mungkin Tuhan lupa. Atau mungkin Tuhan tidak menepati janjinya kepada Abraham. Mereka mungkin bisa aja berpikir seperti itu. Sehingga akhirnya Sarah pun memberikan pembantunya Hagar kepada Abraham. Nah setelah Abraham memiliki anak daripada Hagar, 20 tahun kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham. Abraham, inilah waktunya. Ya, kamu akan punya anak. Lalu Sarah yang mendengar seperti itu dia tertawa. Tuhan berkata kepada kamu tertawa. Tetapi Sarah menyangka tidak, aku tidak tertawa. Tapi Tuhan bilang kamu tertawa. Nah hari itu datanglah firman Tuhan kepada Abraham dan Sarah. Dan mereka lalu berhubungan. Dan akhirnya Sarah pun hamil. Dan mereka punya anak. Ya, Bapak Ibu sekalian terkasih dalam Tuhan Yesus. Apa yang Abraham alami ini juga dialami oleh Yusuf. Ya, anak daripada Yakub. Nah kita akan melihat bagaimana juga Yusuf mengalami hal yang sama. Ya, di dalam 1 Samuel, di dalam saat Kejadian 37 ayat 5 dan 11,
Firman Tuhan berkata, pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci kepadanya, karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri, kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian, mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu, kata Yusuf. Lalu saudara-saudara berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal itu diceritakan kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu di dalam hatinya. Bapak Ibu sekalian terkasih dalam Tuhan Yesus, Yusuf dia mendapatkan mimpi dari Tuhan. Mimpi bahwa dia akan menjadi di atas daripada saudara-saudaranya. Ya, dia bermimpi berkasnya tegak sedangkan berkas saudaranya sujud menyembah. Dan dia bermimpi ya bahwa nanti ya 11 bintang yaitu saudara-saudaranya, ayah ibunya akan sujud kepadanya. Sehingga Yakub berkata, masakah ayah ibumu akan sujud kepadamu? Nah, tetapi setelah dia bermimpi setelah itu, apa yang dia alami? Apakah dia langsung menjadi raja? Apakah dia langsung menjadi seorang yang sangat terhormat sehingga saudara-saudaranya tersungkur menyembah dia? Tidak. Tetapi apa yang setelah dia mimpi itu, apa yang dia alami? Dia bahkan dijual oleh saudara-saudaranya. Ya, dia menjadi budak. Dia menjadi orang upahan yang tidak punya masa depan lagi. Ya, dan dia bahkan sampai di penjara. Walaupun dia sudah melakukan apa yang baik selama dia menjadi budak di rumah Potifar. Nah, mungkin pada saat-saat seperti itu dan waktu dia di penjara, dia pun mungkin dia berasa, Tuhan, mana janjimu Tuhan? Engkau memberikan mimpi kepadaku. Engkau berjanji kepadaku bahwa aku akan dimuliakan. Ya, aku akan ditinggikan dan saudara-saudaraku akan sujud menyembah kepadaku. Tetapi apa yang terjadi sekarang ini? Ya, apa yang terjadi adalah dia bahkan harus dipenjara. Dia tidak tahu nasibnya seperti apa. Ya, di penjara tidak ada sanak saudaranya yang datang, tidak ada orang tuanya pun yang tahu bahwa dia masih hidup. Bahkan juru masak pun yang dia tolong sudah lupa kepada dia. Ya, mungkin dia juga akan bertanya, Tuhan, benarkah janjimu Tuhan? Ataukah itu hanya janji-janji palsu? Orang sekarang bilang PHP, ya. Menurut saya, dia pun pasti akan bertanya seperti itu. Ya, sama seperti kita. Ya, mungkin kita juga akan bertanya, Tuhan, mana janjimu? Sama seperti Yusuf. Tetapi, Bapak Ibu sekalian terkasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan tidak pernah lalai. Tuhan tidak pernah lupa akan janjinya. Sehingga pada waktunya Tuhan memberikan mimpi kepada Raja Fir'aun. Di mana tidak seorang pun yang bisa mengartikan mimpi itu. Lalu teringatlah juru masak itu kepada Yusuf. Lalu dia berkata kepada raja, hai raja, ada satu orang Israel yang dia bisa dapat mengartikan mimpi aku pada waktu itu. Dan mimpinya itu sangat tepat. Lalu raja akhirnya memerintahkan kepada prajuritnya untuk membawa Yusuf kepadanya. Dan kemudian Yusuf mengartikan mimpi daripada raja itu. Disitulah Tuhan mengangkat Yusuf dan menggenapi janji-janji yang dia berikan kepada Yusuf. Untuk mengangkat Yusuf menjadi orang kepercayaan daripada Raja Fir'aun. Dan pada akhirnya kita tahu bagaimana akhirnya saudara-saudaranya datang kepada Yusuf. Dan mereka sujud kepada Yusuf. Ya, mereka minta ampun kepada Yusuf karena apa yang telah mereka lakukan kepada Yusuf. Ya,
Tetapi sekarang Yusuf adalah orang kepercayaan raja dan dimuliakan. Dan tidak ada seorang pun yang bisa melebihi Yusuf kekuasaannya selain daripada raja itu sendiri. Bapak Ibu sekalian terkasih dalam Tuhan Yesus, apa yang dialami Yusuf juga sama apa yang dialami Abraham. Dan juga sama seperti apa yang dialami oleh Raja Daud. Nah, tokoh yang ketiga ini adalah Raja Daud ya. Kita tentu sangat mengenal dia ya. Nah, Raja Daud di dalam 1 Samuel 16 ayat 1 firman Tuhan berkata, "Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku." Di dalam 1 Samuel 16 ayat 13 firman Tuhan berkata, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapin Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud dan berangkatlah Samuel menuju Rama. Bapak Ibu sekalian terkasih dalam Tuhan Yesus, Daud diurapi oleh Samuel dan dia dipilih oleh Tuhan. Samuel adalah nabi Tuhan, Samuel adalah pelihat. Dan dia adalah nabi Tuhan satu-satunya pada saat itu yang diurapi Tuhan. Tuhan berbicara kepada Samuel dan Tuhan memerintahkan Samuel untuk mengurapi Raja Daud. Setelah diurapi oleh Samuel maka berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian terkasih dalam Tuhan Yesus? Apakah Raja Daud setelah itu menjadi seorang raja? Apakah Raja Daud setelah itu langsung menjadi diangkat oleh Tuhan? Tidak. Ya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah setelah dia mengalahkan Goliat dan dia menjadi prajurit daripada Raja Saul menjadi iri kepada Daud. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Raja Saul hendak membunuh Daud. Ya, karena dia merasa inilah pesaingku. Dia dikejar-kejar Raja Daud oleh Raja Saul. Sehingga pada suatu hari, karena dia juga tidak tahu lagi bagaimana harus lari, dia akhirnya harus pergi ke daerah Filistin. Ke daerah musuh karena dia berpikir kesanalah Raja Saul pasti tidak akan mencari dia. Lalu dia berkata, kalau aku datang di daerah Filistin, Raja Filistin sebagai musuh daripada Israel tentu akan tahu dan mengenal Daud dan mereka tentu pasti akan membunuh Daud. Lalu apa yang terjadi? Daud harus berlagak menjadi orang gila. Ya, sehingga pada waktu orang Filistin melihat Daud, mereka berkata, bukankah ini Daud? Kenapa dia menjadi orang gila? Lalu kemudian Raja Filistin berkata, biarkan dia sudah menjadi orang gila dan dia tidak berguna. Ya, Bapak Ibu sekalian terkasih dalam Tuhan Yesus. Begitu juga dengan Daud. Mungkin Daud berpikir, Tuhan, mana janjimu Tuhan? Engkau berjanji untuk menjadikan aku raja. Tetapi apa yang terjadi? Kondisi dan keadaan Daud, ya, dia tidak seperti apa yang digambarkan. Tetapi Bapak Ibu sekalian terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah Tuhan lupa akan janjinya kepada Daud? Tidak. Tuhan tidak pernah lupa janjinya. Sampai waktunya Tuhan berkata, Daud, hari ini engkau akan kuangkat. Melalui apa? Melalui caranya Tuhan, akhirnya Daud menjadi seorang raja Israel dan hidupnya sangat berkenan kepada Tuhan. Ya, Bapak Ibu sekalian terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa yang dialami oleh Bapak Abraham, Yusuf, dan Daud mungkin juga sama seperti kita alami saat ini. Mungkin kita memiliki janji-janji Tuhan dalam kehidupan Bapak dan Ibu. Ada janji-janji Tuhan yang Tuhan berikan buat Bapak Ibu sekalian, termasuk juga dengan saya. Ada janji-janji Tuhan, tetapi seringkali pada waktu kita mengalami masalah, persoalan, ya, kita bertanya kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, kita sudah berdoa, Tuhan, tolong saya Tuhan, ya, Tuhan, kok sepertinya diam. Pada waktu kita berdoa, kita berseru kepada Tuhan, Tuhan, tolong saya, tetapi Tuhan sepertinya kok diam Tuhan. Sepertinya Tuhan tidak mendengar doa kita. Tetapi hal ini Bapak Ibu sekalian terkasih dalam Tuhan Yesus, kita belajar dari Abraham, Yusuf, dan Daud. Bukan Tuhan tidak mendengar doa kita. Bukan Tuhan lupa janjinya kepada kita. Ya, tetapi Tuhan punya waktunya yang tepat untuk menolong kita. Dia Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Seperti yang tadi saya katakan,
merpati tidak pernah ingkar janji. Ya, Roh Kudus digambarkan sebagai merpati, burung merpati. Pada waktu Tuhan Yesus dibaptis, turunlah burung merpati, roh seperti burung merpati. Bapak Ibu sekalian terkasih dalam Tuhan Yesus, apapun pergumulan kita saat ini, apapun doa kita saat ini, Bapak Ibu, apapun janji yang Tuhan berikan kepada kita saat ini, Bapak Ibu sekalian terkasih dalam Tuhan Yesus, percayalah, Tuhan kita, Yesus Kristus, tidak pernah ingkar janji. Dia pasti menepati janjinya buat kita. Juga mengenai kedatangannya kedua kali, dia pasti menepatinya. Dan dia pasti datang kedua kali untuk membawa kita semua, umatnya, gerejanya, di atas awan-awan yang permai. Bapak Ibu sekalian terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian pada siang hari ini, yaitu bahwa kita harus mengenal Tuhan, mengenal bahwa Dia Allah yang selalu menepati janjinya bagi kita. Dia adalah Allah yang setia, Tuhan yang setia menyertai kita. Demikian janjinya menyertai kita sampai akhir zaman. Dan Tuhan selalu menolong kita. Ya, terima kasih. Itu adalah sharing yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Mari kita berdoa Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus, terima kasih buat siang hari ini untuk sharing firman-Mu ini Tuhan. Hamba-Mu terbatas, biar Tuhan tidak terbatas Tuhan Yesus. Roh-Mu yang kudus ya Tuhan, yang membuka setiap hati kami Tuhan Yesus. Untuk kami boleh semakin mengenal Tuhan dengan benar ya Tuhan Yesus. Mengenal bahwa Tuhan, Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang tidak pernah lupa akan janji-Mu Tuhan. Melainkan Allah yang selalu ingat akan janji-Mu. Dan Engkau Tuhan yang selalu menepati janji-Mu Tuhan kepada kami semua umat-Mu, gereja-Mu Tuhan. Engkau Tuhan yang selalu menyertai kami, Engkau Tuhan yang selalu mendengar doa kami, dan Tuhan Engkau Tuhan yang selalu memelihara kami. Dan ya Tuhan, biar kami selalu percaya kepadamu dan menantikan waktu-Mu Tuhan Yesus, waktu-Mu yang selalu tepat Tuhan dan tidak pernah terlambat. Seperti Tuhan apa yang Engkau kerjakan kepada Bapak Abraham, Yusuf dan Daud Tuhan, waktu-Mu selalu tepat. Waktu-Mu bukan waktu kami, tetapi waktu-Mu selalu tepat Tuhan. Sesuai dengan rencana-Mu Tuhan Yesus bagi kami Tuhan. Sebab rencana-Mu rencana yang indah, rencana yang baik bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur berdoa kepadamu Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami ucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan jiwaku
besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Shalom Jemaat MCC yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan mendengarkan warta untuk sepekan ke depan. Ibadah CCF Piyung dan Menara Pakuwon diadakan setiap hari Rabu jam 7 malam. Untuk ibadah di wilayah Citraland, CCF Citraland, diadakan setiap hari Selasa jam 7 malam. Hubungi koordinator di masing-masing wilayah Citraland dengan Bapak Santoso, dan wilayah Menara Pakuwon dengan Bapak Haryanto. Ibadah doa malam online diadakan setiap hari Kamis jam 7 malam. Bapak Ibu bisa mengikuti lewat Zoom yang linknya nanti akan dibagikan. Kemudian lewat Instagram di Bethany MCC Official maupun lewat YouTube di channel My City Church. Untuk ibadah CCF di Jakarta diadakan setiap jam 8 malam. Dan hari Sabtu, tim Praise and Worship atau CCF Simponi diadakan setiap jam 6:30 malam. Ibadah raya untuk minggu depan tetap diadakan secara online, dan Bapak Ibu bisa mengikutinya lewat Zoom ataupun Instagram Bethany MCC Official dan YouTube di channel My City Church. Ibadah Natal 25 Desember juga akan diadakan secara online. Kemudian ibadah tutup tahun tanggal 31 Desember diadakan juga secara online bersamaan dengan ibadah doa malam. Bapak Ibu bisa mengikuti lewat Zoom, lewat Instagram maupun lewat YouTube. Demikianlah warta gereja pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan akhiri ibadah pada siang ini. Kita akan tutup di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk segala berkat kasih setiamu bagi kami semua, Tuhan. Untuk penyertaan, pertolongan, dan perlindungan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang telah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu ini Tuhan termeterai, tertanam di dalam hati kami, sehingga kami selalu setia dan taat untuk melakukannya. Berkatilah Tuhan umat-Mu yang sudah setia di dalam ibadah raya minggu ini. Berkatilah akan usaha, pekerjaan mereka, Tuhan akan memberkatinya. Usaha mereka di tengah masa pandemi ini Tuhan akan melindungi. Tuhan justru akan membuatnya berkembang. Tuhan akan membuat usaha-usaha mereka, anak-anak-Mu yang setia ini Tuhan tetap lancar, diberkati. Pekerjaan dan karir mereka diberkati. Mereka akan mendapatkan promosi untuk jabatan-jabatannya ini, Tuhan. Setiap keluarga yang sudah setia di ibadah raya siang ini, Tuhan memberkati dengan keharmonisan. Tuhan memberkati dengan keutuhan. Dijauhkan dari segala perselisihan. Dijauhkan dari segala pertengkaran yang membawa keretakan pada rumah tangga mereka. Jika ada perselisihan yang terjadi saat ini, Tuhan akan jamah, Tuhan akan memulihkan. Tuhan akan mendamaikan setiap anggota keluarga, sehingga mereka dipersatukan sebagai anggota keluarga, sebagai suatu keluarga yang memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkatilah jemaat-Mu Tuhan di MCC ini, dan kesehatan dan kekuatan. Dijauhkan dari segala wabah sakit penyakit. Yang mengalami kelemahan fisik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dan pulihkan. Kami mengucap syukur Tuhan
atas gembala sidang kami, Ibu Leo yang kami kasihi, yang telah Engkau berkati Tuhan dengan panjang umur dan kesehatan yang luar biasa Tuhan. Sertailah Tuhan hamba-Mu ini Tuhan, di dalam pelayanannya sebagai kepala sidang yang sudah Engkau tetapkan di MCC. Berkatilah Tuhan dengan luar biasa, berkatilah kekuatan daripada-Mu, berkatilah dengan hikmat-Mu, berkatilah Tuhan dengan marifat-Mu Tuhan dalam mengambil setiap keputusan. Dan berkati dengan urapan yang luar biasa, Engkau perlengkapi hamba-Mu Ibu Leo ini dengan tanda-tanda kuasa mujizat-Mu Tuhan Yesus. Sertailah dan tuntunlah hamba-Mu ini Tuhan. Berkatilah seluruh anggota keluarga, anak cucu mantu semua Tuhan memberkati. Tuhan memakai seluruh keluarga hamba-Mu ini dengan luar biasa untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami juga mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu, atas pertolongan-Mu bagi kami bangsa Indonesia Tuhan. Yang pada tanggal 9 kemarin sudah melaksanakan pemilihan kepala daerah secara langsung dan serentak Tuhan. Terima kasih Tuhan atas keamanan yang sudah Engkau berikan pada bangsa kami. Terima kasih Tuhan atas perlindungan-Mu bagi bangsa kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami mohon juga jamahan kuasa-Mu Tuhan pada bangsa kami, sehingga melalui peristiwa demi peristiwa yang akhir-akhir ini terjadi, banyak anak-anak-Mu, anak-anak Tuhan yang dicelikkan. Mereka semakin dekat dengan Engkau, mereka semakin melekat kepadamu Tuhan Yesus. Berkatilah Tuhan pemimpin kami, Presiden Jokowi. Berkatilah hamba-Mu yang sedang Kau tetapkan untuk menjadi presiden kami ini. Dengan hikmat-Mu, dengan kebijaksanaan yang daripada-Mu Tuhan, dengan hati yang hormat dan takut akan Engkau Tuhan. Berkatilah lindungilah bangsa kami Tuhan. Jauhkanlah bangsa kami dari segala perpecahan Tuhan. Berkatilah bangsa kami Indonesia dengan kesejahteraan Tuhan, dan kedamaian Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk aparat keamanan yang sudah bertindak tegas di dalam menjalankan kebijaksanaannya, di dalam menegakkan hukum yang ada di Indonesia ini. Berkatilah semua pimpinan aparat penegak hukum ini Tuhan. Berikanlah mereka juga hati yang takut akan Engkau Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk segenap tim pelayanan yang saat ini sudah ikut ambil bagian dalam pelayanan di ibadah online siang ini Tuhan. Hamba-Mu yang sudah Engkau pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, Engkau berkati dengan luar biasa lagi. Keluarganya Engkau berkati, pelayanannya Engkau kembangkan Tuhan Yesus. Engkau pakai sebagai alat untuk mewartakan kebenaran firman-Mu, Injil-Mu Tuhan. Tim praise and worship sudah melayani Engkau dengan hati yang penuh sukacita. Engkau berkati pujian dan penyembahan kami Tuhan. Sempurnakanlah Tuhan sehingga berkenan dan berpengaruh di hadapan. Tim multimedia yang sudah menyiapkan materi untuk ibadah online, Tuhan memberkati anak-anak-Mu yang sudah setia dengan penuh kesetiaan sukacita melayani Engkau di multimedia ini Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Sekarang Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah kedua tangan dan pandanglah ke atas. Lihatlah kemuliaan yang daripada Tuhan, yang memancarkan sukacitanya terhadap Bapak Ibu umat yang dikasihi oleh Tuhan, yang memberikan, mencurahkan damai sejahteranya bagi umatnya di MCC ini. Sekarang terimalah berkat yang melimpah dari arah Bapa, cinta kasih anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, tuntunan penghiburan dari Roh Kudus menyertai Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya, dan sampai kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus
Yang percaya sudah diberkati bersama, katakan amin.